Salam jumpa lagi dengan saya Romo Sipriwagung dalam renungan singkat hari Minggu Prapaskah pertama. Inspirasi utama renungan ini adalah Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Mari kita dengarkan bersama. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Maka kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ibu bapa, para sahabat yang terkasih, kisah pencobaan terhadap Yesus di padang gurun meliputi 3 hal, yakni makanan, kekuasaan dan kemuliaan dunia, dan tindakan mencobai Allah. Ketiga pencobaan ini dijawab, diatasi, ditaklukkan oleh Yesus dengan mengutip firman Allah. Pesannya adalah bahwa dengan berpegang teguh pada perintah Allah dan hanya menyembah Allah, Yesus sanggup menghadapi setiap tantangan dan cobaan, setiap godaan yang datang menghampirinya. Maka pesannya adalah bahwa kita semua sebagai umat beriman Kristiani, pengikut Kristus, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan pada setiap saat, kita akan menghadapi dan mengalami banyak tantangan, banyak cobaan, dan bahkan godaan. Dan godaan-godaan itu bisa meliputi godaan untuk memperoleh materi, godaan untuk memperoleh kekuasaan dan kemuliaan dunia, atau godaan untuk mencobai Tuhan. Semua itu kita alami dan kita hadapi setiap hari. Belajar dari Yesus melalui firman-Nya dalam Injil Lukas hari ini, kita semua sebagai pengikut Kristus diundang untuk tetap menyembah Allah, berharap pada Dia,
dan senantiasa mengikuti semua kehendak-Nya yang Ia telah nyatakan melalui firman-Nya. Lebih baik kita berpegang teguh kepada Tuhan daripada kita meninggalkan Dia. Sebab bagi saya, setelah merenungkan firman ini dan terutama kisah pencobaan terhadap Yesus ini, ada satu kesadaran yang amat penting, bahwa kalau kita mau memperoleh harta kekayaan, memperoleh makanan secara berlimpah, kemuliaan dan kehormatan di dunia, juga mau menjadi putra-putri Allah, tentu saja tidak dengan cara menggadaikan iman kita atau meninggalkan Tuhan, tetapi justru dengan menyembah Allah, mengandalkan Dia dan hidup sesuai dengan firman-Nya dan berpegang teguh pada seluruh kehendak-Nya, kita justru dilimpahi berkat jasmani dan rohani, dan kita memperolehnya menurut firman Tuhan, memperolehnya secara berkelimpahan. Karena itu saudara-saudari terkasih, tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah menyembah Dia dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya, karena hanya dengan itu kita memperoleh apa yang kita harapkan, karena Tuhan menyediakan apa yang diperlukan oleh setiap orang yang senantiasa menyembah, mengikuti, dan mengandalkan Dia dalam hidupnya. Tuhan memberkatimu. Amin.